Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih, izin untuk menuntaskan tugas video makalah yang diberikan oleh Ustaz Ahmad Mujib Sambas. Baik, di sini akan menjelaskan tentang giro dan tabungan. Pengertian giro. Giro merupakan salah satu produk yang dikeluarkan bank untuk nasabahnya menyimpan uang. Nasabah yang menggunakan giro disebut giran. Giran dapat menarik uang yang disimpannya setiap saat dengan cara menggunakan cek, biliet giro, atau dipindah bukukan. Hal ini berbeda dengan tabungan biasa yang pencairannya bisa dilakukan dengan kartu ATM. Namun, penggunaan cek dan biliet giro tidak hanya bisa berfungsi untuk menarik uang, tapi bisa juga untuk melakukan pembayaran. Dalam transaksi menggunakan cek dan biliet giro, pembayaran akan diteruskan ke bank tempat nasabah membuka rekening giro tersebut. Dibanding dengan tabungan biasa atau deposito, suku bunga giro dibilang rendah. Giro syariah termasuk salah satu produk penghimpunan dana funding. Bagi bank syariah, giro syariah bermanfaat sebagai sumber pendanaan dan sumber pendapatan dari pemanfaatan dana giro. Sedang bagi nasabah, giro syariah dapat manfaat untuk memperlancar dan mempermudah transaksi pembayaran serta dapat memperoleh imbalan atau bonus. Giro ada dua jenis. Pertama, giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan keperhitungan bunga. Kedua, giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Akad giro perbankan syariah. Berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 1 tahun 2000 tentang giro, akad yang dapat digunakan pada produk giro syariah adalah akad mudharabah dan akad wadiah. Akad mudharabah pada giro syariah adalah akad kerjasama antara nasabah sebagai penyimpan dana sahibul mal, sedang bank syariah sebagai pihak yang mengelola dana atau biasa disebut mudharib. Ketentuan giro syariah menggunakan akad mudharabah adalah sebagai berikut. Pertama, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah, yakni nisbah itu adalah persentase, dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Kelima, bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Keenam, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sedangkan giro syariah dengan akad wadiah adalah akad titipan dana dari nasabah kepada bank syariah, di mana bank syariah dapat mengelola dana tersebut tanpa harus memberikan imbalan kepada nasabah jika mendapat keuntungan. Giro syariah dengan akad wadiah mengikuti ketentuan sebagai berikut. Pertama, bersifat titipan. Kedua, titipan bisa diambil kapan saja, on call. Ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian dalam syaratnya atau ya, yang bersifat sukarela dari pihak bank. Dalam prakteknya, sebagian besar bank syariah menggunakan akad wadiah pada produk giro, sebab kebutuhan nasabah membuka giro adalah untuk kelancaran dan kemudahan dalam bertransaksi, bukan untuk mencari keuntungan. Sedang akad mudharabah bisanya digunakan untuk akad investasi untuk mencari keuntungan. Cukup sekian, jazakumullah sanal jaza. Ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizul Rizki, mahasiswa STIS Al-Wafa, Program Studi Ekonomi Syariah.
Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas tentang tugas kelompok kami dari mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer yang berjudul Tabungan, Giro, dan Deposito. Ya, insya Allah saya akan mencoba membahas tentang tabungan. Seperti yang kita ketahui, tabungan adalah harta yang kita sisihkan untuk kita simpan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, tabungan adalah simpanan yang dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat tertentu yang disepakati, yang dimana penarikannya tidak dapat dilakukan dengan cek, biljet, giro, atau alat lain yang dipersamakan. Tetapi penarikan dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan kehendak penabung dan tidak terikat dengan waktu menggunakan kartu ATM. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, tabungan adalah simpanan berdasarkan wadiah, titipan, atau investasi yang berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sama halnya dengan tabungan menurut konvensional, tabungan menurut syariah juga dapat dilakukan jika telah memenuhi beberapa syarat tertentu dan juga tidak dapat dilakukan penarikan dengan menggunakan cek, biljet, giro, atau lain sebagainya, tetapi dapat dilakukan penarikannya sesuai dengan kehendak si pemilik tabungan, tidak terikat dengan waktu menggunakan kartu ATM. Dari kesimpulan tersebut, dari pengertian tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa perbedaan dari konvensional dan syariah mengenai tabungan itu terletak pada akadnya. Pada syariah, akad yang digunakan adalah akad wadiah dan juga akad mudharabah. Apa itu akad wadiah? Al-wadiah berasal dari kata al-wada' yang artinya menetap. Sedangkan menurut istilah, wadiah adalah upaya untuk menjaga atau menyimpan harta milik orang lain yang mana kita tidak dapat kompensasi atau upah dari jasa penitipan tersebut. Ini teori tentang wadiah, tetapi hakikatnya yang terjadi di perbankan, akad yang dipergunakan bukanlah akad wadiah. Karena akad wadiah itu akad muawadat, non komersil, yang tidak memiliki keuntungan. Lantas bank mendapat keuntungan dari mana? Nah, sejatinya akad yang digunakan ialah akad qard, akad tijari, akad bisnis, yang artinya utang piutang. Pada akad qard, bank boleh menggunakan uang dari tabungan tersebut untuk dikelola lagi. Karena sejatinya uang yang ada di bank itu tidak diam saja, itu akan terus berputar. Jika menggunakan akad wadiah, bank tidak boleh memakai simpanan yang kita simpan, tetapi bank boleh memakai jika menggunakan akad qard. Yang kedua ialah mudharabah. Mudharabah berasal dari kata ad-darab yang artinya berpergian atau berjalan, atau dalam bahasa lain al-qat yang artinya potongan. Menurut para ulama fuqaha, mudharabah adalah akad yang terjadi antara dua belah pihak, di mana pihak pertama, pemilik harta atau sahibul mal, menyerahkan hartanya kepada pengelola atau mudharib untuk diperdagangkan, yang mana nantinya jika ada keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah, seperti 1/2, 1/3, 1/4, atau lain sebagainya. Tetapi jika terjadi kerugian, maka yang menanggung adalah si pemilik modal.
selama tidak ada kelalaian dari si pengelola. Selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan seperti apa praktek wadiah di perbankan syariah. Ada dua macam, yaitu wadiah biyadil amanah dan yang kedua adalah wadiah biyadil ad-domanah. Yang pertama, wadiah biyadil amanah ialah uang atau barang yang kita titipkan kepada bank atau suatu lembaga, yang mana pihak yang kita titipi tidak boleh menggunakan barang tersebut. Dan apabila terjadi kerusakan, yang menanggung resikonya adalah kita sendiri, selama kerusakan itu tidak disebabkan oleh orang yang kita titipi, tidak berdasarkan kecerobohannya. Adapun prakteknya di perbankan syariah ialah seperti safe deposit box, yaitu pihak bank hanya menyediakan jasanya saja, hanya menyediakan ruang untuk kita menyimpan barang serupa kotak seperti namanya safe deposit box. Namun kunci oleh bank diserahkan kepada kita dan yang menjaganya adalah kita sendiri. Yang kedua, wadiah biyadil ad-domanah, yaitu uang atau barang yang kita titipkan kepada bank atau suatu lembaga, yang mana barang ini boleh digunakan oleh orang tersebut, orang yang kita titipi. Bahkan apabila ketika dia menggunakan barang kita dan dia memperoleh manfaat dari barang kita, kita tidak berhak memintanya, dan dia diperkenankan juga tidak memberitahu kita tentang penghasilan yang ia dapatkan. Namun apabila terjadi kerusakan pada barang kita, maka yang menanggungnya adalah pihak bank. Karena apa? Pihak bank atau yang kita titipi diperbolehkan menggunakan barang itu. Contoh prakteknya di perbankan syariah ialah seperti giro dan juga akad qard, yang mana di sini nasabah sebagai peminjam uang dan bank selaku orang atau pihak yang memberi hutang. Contoh lainnya ialah seperti saving account atau tabungan berjangka. Dan dalam hal ini ketika pihak bank ingin memberikan bonus kepada nasabah, itu diperbolehkan asalkan tidak ada perjanjian di awal. Apabila ada perjanjian di awal, maka itu haram, itu termasuk riba. Hampir sama dengan konsep perbankan konvensional. Inti dari wadiah biyadil amanah dan ad-domanah ialah wadiah biyadil amanah ketika kita menitipkan barang atau uang kepada bank. Uang dan barang itu tidak boleh dipakai oleh bank. Namun apabila terjadi kerusakan, kita sendiri yang menanggung resikonya. Contohnya ialah saving deposit box. Dan satu lagi, wadiah biyadil ad-domanah, apabila kita menitipkan uang atau barang di perbankan, bank boleh memakai barang kita. Dan apabila terjadi kerusakan, yang menanggung resikonya adalah pihak bank. Contohnya ialah seperti giro, qard, dan juga tabungan berjangka. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Selanjutnya oleh teman saya. Pengertian deposito. Deposito adalah uang yang disimpan dalam rekening. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu, yang mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1, 3, 6, atau 12 bulan. Deposito syariah adalah produk keuangan berupa simpanan berjangka yang
dikelola berdasarkan prinsip syariah. Deposito syariah ditujukan bagi nasabah, perorangan, dan perusahaan. Perbedaan antara deposito konvensional dengan deposito syariah terletak pada cara pengelolaannya, yaitu menggunakan akad mudharabah. Deposito syariah tidak menggunakan bunga, melainkan menawarkan nisbah, yaitu sistem bagi hasil investasi penanaman modal di bank syariah akan diteruskan pada sektor usaha yang halal. Deposito syariah, nasabah disebut sebagai sahibul mal atau pemilik dana, dan bank disebut sebagai mudharib atau pengelola dana. Return dari deposito syariah berfluktuasi sesuai tingkat keuntungan dan kinerja bank syariah dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan nisbah ditetapkan pada awal mendaftarkan deposito. Sebagai contoh, 65/35, yang berarti keuntungan diberi kepada sahibul mal sebesar 65% dan sisanya sebesar 35% diberi ke mudharib. Deposito dalam perbankan syariah. Akad yang umumnya digunakan untuk produk deposito ialah akad wadiah dan mudharabah. Akad wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pemiliknya dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Akad wadiah umumnya digunakan pada rekening giro dan tabungan. Sedangkan akad mudharabah atau bagi hasil adalah kerjasama suatu usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Dengan kesepakatan pembagian keuntungan usaha, kerugian ditanggung pemilik dana, kecuali pengelola dana melakukan kesalahan yang disengaja. Akad ini umumnya digunakan pada tabungan deposito. Pada akad mudharabah ini dijelaskan rasio keuntungan yang akan diperoleh nasabah. Misalnya saja, ketika akad disepakati bahwa rasio yang digunakan adalah 65/35, artinya nasabah akan mendapatkan bagian hasil sebesar 65% dan bank mendapatkan 35%. Prinsip bagi hasil atau profit sharing merupakan karakteristik umum dari landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Berdasarkan prinsip ini, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung, demikian juga pengusaha yang meminjam dana. Produk deposito mudharabah adalah produk deposito dengan akad antara pemilik dana sebagai sahibul mal atau nasabah atau pemilik dana dengan bank sebagai pengelola dana atau mudharib untuk mengelola dana dan memperoleh laba serta dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai manfaat tabungan, manfaat deposito, dan manfaat giro. Yang pertama yaitu manfaat dari tabungan. Pada dasarnya, tabungan syariah memiliki fungsi yang sama dengan tabungan konvensional lainnya, yakni sama-sama digunakan sebagai sarana penyimpanan dana yang menawarkan keamanan dan juga keuntungan bagi nasabah. Namun, tabungan syariah akan mengikuti prinsip kesyariahan sesuai syariat Islam atau sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Melalui penerapan prinsip syariah ini, maka produk tabungan syariah diharapkan dapat membawa keuntungan dan keberkahan baik dunia maupun akhirat. Hal-hal manfaat atau keuntungan dari tabungan syariah yang pertama yaitu adanya dua akad pada tabungan syariah ini. Akad yang pertama yaitu akad mudharabah yang berbasis investasi. Karena basisnya adalah investasi, maka bank dan nasabah akan membagi hasil berdasarkan rasio bagi hasil yang disepakati bersama. Kemudian yang kedua yaitu akad wadiah. Jenis akad yang basis hanya titipan. Berdasarkan akad ini, maka nasabah tidak dikenakan biaya administrasi serta tidak mendapatkan nisbah atau keuntungan yang akan didapat. Nasabah berhak untuk mengambil simpanan yang ada sesuai dengan keinginan. Kemudian yang ketiga, pembagian keuntungan.
Ketentuan bagi hasil sudah tertera dan diatur dalam akad. Berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan bunga tabungan yang tetap. Anda akan mendapatkan bagian keuntungan yang besar apabila bisnis memiliki laba yang besar pula. Sebaliknya, Anda akan mendapatkan keuntungan yang kecil bila bisnis yang dilakukan mendapatkan keuntungan yang kecil. Kemudian yang ketiga dari keuntungan atau manfaat tabungan syariah, yaitu banyaknya fitur tambahan atau produk-produk tambahan di bank syariah. Manfaat yang kedua yaitu manfaat dan kelebihan deposito. Dana deposito yang pertama yaitu dana deposito dijamin aman karena diprakasai atau dijamin oleh dua lembaga. Lembaga yang pertama yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan lembaga yang kedua yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Keselamatan uang Anda akan dijamin oleh LPS apabila terjadi kebentukan bank. Kemudian manfaat yang kedua di deposito yaitu hitungan keuntungan sesuai keinginan nasabah. Dalam perhitungan keuntungan deposito syariah yakni menggunakan sistem nisbah bagi hasil. Yang ketiga, prosesnya pasti halal dengan dilaksanakannya produk-produk syariah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat dari suatu biro. Mudahnya dalam mengambil atau mentransfer suatu uang yang ada di bank dengan melaksanakan atau manfaatkan cek dan miliar giro sebagai surat perintah. Giro dapat dicairkan dalam waktu yang diinginkan nasabah selama melakukan pada jam kerja bank. Demikian dari presentasi saya mengenai manfaat tabungan dan manfaat deposito. Yang terakhir manfaat giro.